Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita dalam pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan dari surat Paulus kepada Titus. Titus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Titus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya mohon kesediaan Bapak Kawan untuk dipimpin kita dalam doa ini. Madagai kata apa ya? Orang kahadapi yang kahadamadi mani, amu berjati punya ma, hatul. Lap pengumur berjati, amu pertama horai yang mengerjakan jadi waktu. Malam tu ikhlas rumah orang keluarga walin orang umumnya, lap pengumpul juga untuk pindah umbi waktu maju. Mudi di nakam berpikir menjadi. Terakhir yang lalu, kemahannya rumah lebih jujur lebih tenaga. Nampaknya sama amul lebih tenaga lebih. Kalau pakai yang lalu apa yang pengampun. Mengenai guna dia yang maju. Karena kan orang ini kebetulan dan berdiri berkata, lebih memperoleh perang muka. Dan jom pulang lagi laku dan pulang apa laku. Nalar terakhir awal. Nampaknya punya ini. Oh kegigununguni ng iya ng mahal. Nampakada niya taktuka nikan. Kung napatago niya tibigay niya babahan. Nampatago niya maganda manakap. Kan maganda manakap kung muri nilini. Ang puruki patong kumain tulog. Pwede ko mo. Talapin na. Napagini ka kinay mo niya tulog. Maganda niya lang punya nilini. Amin. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya mohon kesediaan Bapak penanggung jawab, Bapak Penentu MDI untuk membacakan firman Tuhan dari Titus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan mau taat kepada suami. Taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dijur orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka merasa diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri sesuai teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam perbuatan pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak awal yang buruk yang
dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membunuh, jangan membakar, jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian engkau dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Islam, Juru Selamat. Baik, terima kasih Bapak Panatua MUI. Saya setiap kalau saya pimpin sering ikuti petunjuk hidup baru. Saya selalu saya mengikuti perkembangan dan mulai tadi sudah mulai mata ini kadang dia terang, kadang dia sudah mulai gelap sedikit, sudah tambah usia, tapi belum pakai kacamata. Berbahagialah setiap orang yang selalu rindu sabda Tuhan, mendengar, merenungkan dan memelihara dalam hidup. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita ada di bulan ini, bulan Oktober. Secara gerejawi itu bulan apa? Bulan keluarga, bulan reformasi. Nah, karena itu khotbah sepanjang bulan Oktober sampai tanggal 31 Oktober itu khusus tentang keluarga. Dan kita ikuti tadi bagian firman Tuhan dari Titus 2 ayat 1 sampai 10 ini. Itu berbicara tentang keluarga. Kekasih-kekasih Tuhan, yang pertama-tama disampaikan di sini oleh Rasul Paulus dalam suratnya, dalam bagian tadi. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi Titus sebagai murid dari Rasul Paulus diajak, diminta oleh Rasul Paulus yang telah meninggalkan pelayanan waktu itu untuk melanjutkan pelayanan di tempat lain, supaya di Kreta atau di kota Kreta, tempat Titus ada di situ, tempat Titus telah dibekali oleh Rasul Paulus, supaya ia memberitakan ajaran yang sehat. Berarti ada ajaran yang tidak sehat. Kalau ada ajaran yang sehat, yang tidak sehat yang mana? Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat 3, di situ salah satunya adalah fitnah. Itu tentu yang tidak sehat. Yang berikut hamba anggur, itu tidak sehat. Nah, kalau sampai kalimat yang disampaikan itu ada fitnah, ada hamba anggur, itu bukan sesuatu yang terjadi jauh, tetapi yang benar-benar terjadi di jemaat di Kreta itu. Sehingga nasihat dari Rasul Paulus yang Rasul Paulus minta supaya Timotius menyampaikan, menasihati tentang hal itu. Ya, karena memang itu terjadi di sana. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu untuk laki-laki yang tua. Hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Kenapa ini penting? Karena orang tua dipandang, dia sudah punya banyak pengalaman, dia sudah melewati berbagai lika-liku kehidupan. Apalagi kalau dia sudah orang beriman, maka dia sudah dapat melihat bahwa ini tidak boleh lagi saya lakukan, karena ini contoh yang tidak baik, karena ini membawa saya menjadi orang yang tidak terhormat, orang yang dipandang tidak bijaksana, orang yang dipandang tidak sehat dalam iman, orang yang dipandang tidak memiliki kasih, orang yang dipandang tidak tekun.
Nah, karena itu di sini Titus harus menyampaikan itu kepada jemaat Tuhan di Kreta. Memang untuk waktu itu hal tidak mudah, kekasih-kekasih Tuhan, karena banyak yang tentu orang-orang tua ini yang dari segi usia itu lebih tua dari Titus. Tetapi landasan di sini yang disampaikan oleh Titus bukan pikirannya, bukan ajarannya, tetapi ajaran Tuhan. Jadi kalau saat ini saya pun menyampaikan ini kepada Bapak Mama, ini bukan ajaran saya, tapi ini firman Tuhan. Karena itu bukan saja Bapak Mama yang mendengar tentang ini, tapi saya pun yang membaca, saya merenungkan. Karena firman ini jadi bagian saya dan jadi bagian juga Bapak Mama. Dan seperti Titus, maka yang penting untuk disampaikan yang pertama adalah kepada laki-laki yang tua, mabuk. Yang berikut mengomong, demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Berarti di sana Bapak Mama, itu mereka beberapa perempuan di kota Kreta ini, itu mereka sudah biasa dengan anggur. Akhirnya dia menjadi budaya. Karena sesuatu dia menjadi budaya itu Bapak Mama, kalau dia sudah biasa dan diterima oleh semua orang, dilakukan oleh semua orang, itu dia akan menjadi budaya. Kalau awalnya kita membiarkan diri kita untuk ada di dalam hal-hal yang tidak sehat dari segi ajaran, terus menerus dia akan menjadi biasa. Contoh, maki itu baik atau tidak Bapak? Tidak baik ya. Seperti yang tadi ini bukan sekedar minum anggur, tapi hamba anggur. Kalau hamba anggur berarti yang tuannya siapa? Tuannya ya anggur, karena menjadi hamba anggur dia, perempuan-perempuan tuanya. Berarti yang tuannya adalah anggur. Jadi anggur yang perintah dia. Ini sudah kelewatan. Karena kalau perempuan saja sudah begitu, apalagi laki-laki. Tapi laki-laki tidak diberi penjelasan terperinci. Tapi kalimat-kalimat yang ada di ayat 2 itu jelas bahwa mereka juga pasti begitu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kenapa ini penting dicantumkan tentang hamba anggur? Kenapa kekasih-kekasih Tuhan? Karena kalau minuman ini kita tahu bahwa kalau dia sudah menguasai diri kita, sulit untuk kita kendali diri, sulit. Dan semakin minuman itu yang akan kendalikan. Itulah dikatakan kita jadi hamba dari minuman. Minuman yang tuan, dia sudah kendali, bukan kita lagi yang bisa kendalikan minuman itu. Nah, ini yang mau dikatakan. Untuk lahona harus sepakat. Kalau memang minum cukup sudah sedikit. Kalau yang jual juga, kalau DP ulang-ulang, iya macam kita maaf sudah tidak lagi. Kita menyelamatkan. Ini penting Bapak Mama. Karena kalau sudah menguasai diri kita, apalagi kalau bulan Oktober yang panas begini, itu bahaya. Kita wajar. Ini salah satu pesan dari firman Tuhan yang untuk jemaat di Kreta dan untuk kita dalam kesempatan saat ini. Yang berikut dia katakan, dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anak. Berarti di sini sikap hidup dari ibu-ibu, dari mangoma, dari mama-mama itu akan nampak bagaimana nanti anaknya, karena dia timba ilmu, pengalaman bagaimana hidup di dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga kita sering keles,
Saat anak dengar ibu-ibu ada duduk baru bicara-bicara tentang orang, jangan harap nanti dia tidak seperti itu. Dia akan ikut. Karena itu yang biasa dia dengar. Itu yang dia akan ikuti terus. Dan susahnya kalau kita sudah berubah. Dan anak-anak yang begitu, yang kita sudah lepas, itu yang mereka lakukan. Kita mau ngomong apa? Kita itu sudah biasa seperti itu. Itu pekerjaan berat dari orang tua. Karena itu tidak jarang orang tua bilang, kita sudah omong dari segala cara, Bapak Dita, tidak bisa, teman dulu ya, percuma saja. Memang tidak mudah mendidik anak. Saya bukan bilang untuk kita masing-masing dengan cara kita mendidik anak. Kalau mendidik anak dengan lembut dan mereka dengar, ya syukur kebutuhan. Tapi saya melihat sekarang di Bapak Mama pergumulan, guru-guru di sekolah juga pusing. Mau tidak mau, dorong sebenarnya tidak mau cubit anak. Mau tidak mau cubit. Sebentar orang tua kita mengamuk, tidak tahu sudah ada yang ham. Saya kasih masuk waktu bulan di penjara. Pusing. Tapi kalau kita memang memikirkan lebih baik sekarang saya selamatkan dia saat dia di tepi jurang daripada nanti dia punya jiwa tidak selamat. Pilih. Saya kalau anak-anak yang bilang, ini dia sudah masuk penjara, baru bayar supaya dia bisa keluar, padahal dia bersalah. Untuk saya salah besar kepada dia. Biarkan supaya dia merenung bahwa sebenarnya dia punya kesalahan. Karena di sana tidak akan dibuat mati. Di penjara itu didikan. Banyak orang yang baik di luar sana. Perlu kita lawan untuk memikirkan jauh ke depan. Bagaimana kehidupan anak-anak Kristen yang ada di cabang Lawonen ke depan. Itu penting sekali. Bapak Mama tidak setuju. Dan kalau untuk mau bilang bapak-bapak, saya percaya bapak-bapak beriman. Bapak-bapak mampu melakukan itu. Bahkan mama-mama juga. Sekalian dikatakan di sini. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ini tidak gampang. Jiwa muda itu jiwa yang kalau tidak ada kendali, itu mereka bisa lepas kendali. Kuasai diri itu penting sekali. Dan ini Bapak Mama, bagusnya kalau masing-masing. Artinya kadang-kadang kita kalau orang tegur, kalau di gereja firman Tuhan datang mau tegur bagaimana juga keras, kita ini Tuhan yang ngomong. Tapi kalau orang lain yang tegur, bisa kita tersinggung, bisa kita tidak mau terima. Tapi kalau kita renungkan dengan baik, di sini firman Tuhan mengatakan, hal mengendalikan diri atau menguasai diri itu penting di saat kita menghadapi kesulitan. Seperti kita punya hati panas, pikiran ini panas. Kuasai diri. Supaya kita memberi ruang untuk Tuhan bekerja dalam roh, dalam diri kita. Jangan ikut emosi. Harus mampu menguasai diri. Orang-orang muda yang ada di lapangan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan yang terakhir, ini yang saya dan saudara harus renungkan secara baik. Bahwa mengatakan itu baik untuk hal yang baik, tetapi tidak cukup. Karena di sini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Titus, engkau harus memberitakan sesuai ajaran yang sehat. Itu kan dia berkata-kata, menyampaikan ajaran yang sehat, tetapi juga harus jadi teladan. Ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Teladan itu penting sekali. Jadi melakukan sesuatu yang baik karena mengetahui ajaran yang baik itu penting. Jadi saya melakukan hal baik ini karena saya tahu ini baik. Tetapi mengetahui apa yang baik dan tidak melakukan itu sama Tuhan bilang,
Dia yang bilang Tuhan, 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 tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Karena itu, mari kita memegang ajaran sehat ini dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan di tengah-tengah jemaat Tuhan, khususnya di cabang dan lain. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.